Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 19. Teksnya ayat 11 sampai 21 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 16. Yesus datang sebagai pemenang dengan naik kuda putih. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya firman Allah, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Paragraf yang kedua, ayat 17 sampai 21. Binatang dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Dan tertangkap binatang dan nabi palsu dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Kesimpulannya, Yohanes melihat surga terbuka dan Yesus datang sebagai pemenang dengan naik kuda putih. Namanya ialah firman Allah. Semua pasukan surga yang menunggang kuda dan memakai lenan harf yang putih itu mengikuti dia. Yesus akan memukul dan menggembalakan segala bangsa dengan pedang tajam dari mulutnya dan gada besinya. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika binatang, raja-raja dan tentara-tentara mereka berperang melawan tentara Kristus, tetapi tertangkap binatang dan nabi palsu dan dilemparkan mereka ke dalam lautan api. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus datang dengan menunggangi seekor kuda putih. Dia bernama yang setia dan yang benar. Firman Allah, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ia berperang dengan adil, memukul dan menggembalakan segala bangsa dengan pedang tajam dari mulutnya dan gada besinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, burung-burung akan makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Kedua, binatang dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk peperangan melawan Yesus, penunggang kuda dan tentaranya. Tetapi mereka tertangkap binatang dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut Yesus. Pedang yang keluar dari mulut Yesus itu sebenarnya itu firman. Firmannya firman hidup. Tetapi bagi mereka yang tidak menerima firman itu menjadi pedang yang tajam dan membunuh mereka. Jadi akhirnya aplikasi hari ini pertama, melawan dan berperang kuasa dunia yang dikuasai kuasa binatang dengan kesetiaan dan kebenaran dalam Yesus. Harus kita melihatkan kesetiaan dan kebenarannya dengan kehidupan kita. Kedua, tetap menanti-nantikan akan segera datang Yesus kedua kali sebagai pemenang. Inilah pengharapan kita. Sehingga PR praktiknya mengalahkan natur lama yang jahat dan pencobaan duniawi yang kelihatannya kuat dan berkuasa itu dengan firman Yesus yang keluar dari mulutnya. Harus melawannya itu, mengalahkannya itu, dan menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan sukacita. Bagi kita, pedang dari mulut Yesusnya itu pedang kehidupan. Kita akan hidup melalui ini. Namun bagi mereka yang jahat, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, bagi mereka itu pedang yang membunuh mereka. Sehingga harus memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka menerima Yesus Kristus dan mereka diselamatkan dalam firman. Inilah tanggung jawab kita. Hari juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.